Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, bertemu kembali dengan saya Dr. Jerry di perkuliahan terkait dengan mata kuliah Big Data, Analytics, dan Data Science untuk keuangan. Baik, pada kesempatan pada siang ini kita masuk kepada chapter materi, yaitu Big Data Analytics menggunakan Logistic Regression untuk keuangan. Jadi di dalam keuangan, Logistic Regression ini memainkan peranan yang sangat vital. Seluruh kegiatan keuangan, terutama terkait dengan risk management, semua menggunakan logistic regression. Terkait risk management, terkait keuangan, most likely semua menggunakan logistic regression. Jadi harap Anda kuasai agar menjadi kompetensi Anda di bidang keuangan. Baik, topik yang akan kita cover di dalam perkuliahan hari ini adalah what is regression, what is logistic regression, apa itu logistik dan mengapa kita membutuhkan logistik, kemudian apa yang disebut dengan linear dan dibandingkan dengan logistic regression, apa perbedaannya. Kita akan mempelajari mengenai use case dan demo. Nanti akan saya buatkan demo untuk Anda semua. Oke, regression. Jadi kita di pertemuan sesi pertama 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu telah mempelajari bahwasanya di dalam machine learning kita mengenal ada yang disebut dengan supervised learning dan unsupervised learning. Di mana di dalam unsupervised learning kita mempelajari mengenai clustering. Dalam tanda kutip kita menggunakan k-means. Dan supervised learning, di mana supervised learning ini dibagi dua, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada supervised learning dalam kondisi klasifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan regresi? Regresi adalah sebuah teknik prediktif model, ya, pemodelan masa depan. Ada sebuah teknik untuk peramalan masa depan. Regression adalah teknik untuk prediction model ke masa depan. Dia mengestimasi kepada hubungan antara dependent variable, yaitu Y, dan independent variable, yaitu X. Di mana di dalam regresi dia membentuk garis linear. Ya. Semakin tinggi X aksis di sini, makin tinggi Y aksis. Itu dia berbanding lurus. Jadi dia sifatnya Y-nya adalah koefisiennya adalah positif, ya. Koefisien dari X adalah positif, berbanding lurus kepada nilai Y. Di mana persamaan yang dibentuk di dalam regresi adalah Y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali X1 ditambah seterusnya.
Ini adalah persamaan modeling di dalam regresi. Sekarang kita masuk ke dalam logistic regression. Apa yang disebut dengan logistic regression? Logistic regression, dia memproduksi result berupa binary format. Binary format ini adalah binary, 0 atau 1. Jadi dia resultnya hanya binary, yaitu 0 atau 1. Sementara di dalam regresi, dia melihat yang menjadi resultnya itu adalah berupa scale. Jadi misalkan nilai Y-nya itu adalah yang sifatnya scale atau continuous. Yaitu misalkan income. Income itu dia bisa berapapun dia income-nya kan? Bisa 100 juta, 100 juta, 100 juta 500 ribu, 10 juta 235 ribu. So sifatnya dia continuous. Atau secara berat badan, weightnya dia bisa 60,25, ya, berapapun weight. Atau umur, age. Hasil Y-nya itu dia adalah umurnya bisa saja 62,5 tahun. Jadi membuat outputnya itu berupa continuous. Sedangkan di dalam logistic regression, outputnya cuma 2. 0 dan 1. Yang mana ini kita gunakan untuk memprediksi kepada outcome dari categorical dependent variable. So the outcome should be discrete atau categorical. Yaitu 0 atau 1, yes or no, true or false, high or low, good or bad. Nah, jadi di dalam penerapannya nanti dulu deh. Jadi dia konsepnya adalah di dalam logistic regression hasilnya cuma 2, 0 atau 1. Ditolak atau diterima. Macet atau lancar. Kredit macet atau lancar. Good or bad. Itu yang menjadi konsep di dalam logistic regression. Hanya 2, 0 atau 1. So far so good, Araso? Araso? Kapish? Araso yo. Oke. Kemudian, mengapa kita nggak pakai linear regression aja? Mengapa kita harus pakai logistic regression kalau pengen kejar 0 dan 1? Kan bisa juga di linear itu 0 dan 1. Di dalam linear regression, itu dia nggak bisa bertahan di 1 dan 0. Pasti dia break. Karena apa? Karena dia sifatnya linear. Dia sifatnya linear, bisa tak terhingga. Bisa tak terhingga negatif, bisa tak terhingga positif. Jadi dia nggak kekunci di 1 dan 0. Sementara di logistic regression, kita maunya maksimum 1. Jadi tidak ada lagi angka di atas 1. Dan tidak ada lagi angka di bawah 0. Jadi kita pengen tahu apakah kita beli atau tidak beli. Apakah ini perusahaan bakal bangkrut atau lancar. Apakah perusahaan ini akan mengalami financial distress atau lancar? Given dengan kondisi rasio keuangan. Given dari kondisi peningkatan salesnya dia. Dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan multilinear, dia bakal break the line. Tembus. Dibandingkan dengan logistic regression yang mentok di 1 dan 0. Ya, kayak begini dia pengennya kita. Jadi dia itu di 1 udah berhenti di situ dia.
Ya, di 0 dia stop dah, berhenti di situ dia. Sehingga terbentuklah apa yang di dalam logistic regression disebut dengan kurva sigmoid. Yaitu sigmoid curve. Di mana maksimumnya adalah 1. Minimumnya adalah 0. Model yang terbentuk dia paling tinggi nilainya 1. Dan paling rendah nilainya 0. Di mana untuk menentukan apakah Pak Nono itu disetujui kreditnya atau tidak, kalau skor Pak Nono itu dia 0,83, Pak Nono itu atau skornya Pak Nono adalah 0,73, maka Pak Nono itu dia bakalan ditolak kreditnya. 0,73 di sini ya. Pak Nono itu akan ditolak kreditnya apabila threshold value-nya dia 0,8 di sini. Ada nilai acuannya kita 0,8. Pak Nono di bawah 0,8 maka ditolak. Apabila Pak Nono di atas 0,8 misalkan 0,81, Pak Nono diterima karena ada threshold value. Atau apabila dia di atas dari threshold value. Jadi kayak begini. Ketika perusahaan dari Pak Indra, logistic regressionnya hasilnya adalah 0,6. Kalau threshold value-nya adalah 0,5, ya Pak Indra dinyatakan dia tidak mengalami financial distress. Tetapi kalau kita menggunakan standar threshold yang tinggi 0,8, maka apabila Pak Indra dia nilai Y-nya itu dia 0,81 diterima. Artinya perusahaannya lancar, layak untuk diakuisisi ataupun layak untuk dilakukan merger. Jadi ada threshold value di sana. Kemudian bagaimana cara bekerjanya? Jadi bagaimana cara kita membuat model yang maksimum 1 dan minimum 0? Nggak bisa break dari situ. Jadi logistic regression adalah metode yang digunakan untuk memprediksikan kepada dependent variable. Dependentnya bisa Y. Y-nya itu bisa apa? Bisa saja credit scoring. Di dalam pengukuran skor orang yang akan diberikan kredit, KPR, KTA, itu digunakan credit scoring. Maka kalau nilai credit scoringnya dia mendekati 1, maka disetujui. Kalau dia di bawah threshold value atau mendekati 0, maka dia ditolak. Credit scoring, ini untuk perorangan. Ingat, ini penting sekali ya. Yang kedua adalah untuk credit rating. Ini untuk individu ya. Ini untuk perusahaan, credit rating. Jadi berdasarkan financial ratio, kemudian kita tentukan perusahaan mana yang macet, perusahaan mana yang lancar, atau perusahaan mana yang cash flow-nya mengalami peningkatan atau cash flow-nya mengalami penurunan, dan kita kategorikan dia, kalau dia naik itu dia 1, kalau dia turun itu dia 0, maka akan terdapat outputnya seperti ini. Jadi kalau di multilinear regression, maka outputnya Y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali X1 ditambah bla bla bla. Di dalam logistic regression bagaimana caranya? Kalau Y-nya begini, dia nilainya bisa break dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa nggak terhingga gitu. Oleh karena itu maka ditambahkan nilai logistik di bawahnya, samping Y. Logistik, logik dari Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta ditambah beta 1 kali X1 ditambah dan seterusnya. Jadi terbentuklah rumus logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dan seterusnya. Ditambah fungsi logistik di sini, log. Sehingga nilai Y sama dengan
1/1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus B1 X1 dan seterusnya. Maka didapatkan nilai Y. Ini adalah nilai turunannya ya. Jadi begitu lognya begitu dia ditanyakan Y, maka lognya menjadi ke kanan, jadi len. Nah, jadi kalau diterus-teruskan, kalau kita pakai interval pakai kalkulus, maka output terakhirnya adalah Y sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus eksponensial pangkat minus dari persamaan yang terbentuk. Ini adalah konsep berpikir dari logistic regression. So far so good, Araso? Araso? Kapis? Kalau yang kurang paham silahkan. Silakan Pak Indra, silakan. Nah, itu yang maksudnya eksponensial itu apa itu Pak ya? Eksponensial. Jadi contohnya begini. Eksponensial. Oke, pertanyaannya menarik. Kita buka ya. Oke. Eksponensial ini logistik. Oh, oke. Jadi gini. Di dalam binary logistik prediksi kepada nilai logistiknya dia melalui algoritma natural logaritma. Jadi gini. Oke. Saya terangkan. Nih. Ketika log ini, ketika ditanyakan misalkan 15 sama dengan 5 kali 3, betul? Nah, jadi ketika ditanyakan sebentar, Y dibagi 1 min Y, logaritma Y 1 min Y sama dengan 5 kali 3. Maka Y sama dengan 5 kali 3 dikali 1 min Y. Ya. Kemudian logaritmanya dibalik. Jadi len. Dibalik jadi len. Nah, len ini kalau diteruskan menjadi 1/1 plus eksponensial pangkat minus dari persamaannya nanti. Jadi karena kita memindahkan log ke kanan ya. Ketika kita memindahkan log ke kanan, maka akan timbul logaritma natural logaritma yang menjadi eksponensial. Eksponensial itu pangkat ya. Eksponensial. Jadi eksponensial itu merupakan pangkat. Jadi lebih ke arah matematika ya Pak ya. Eksponensial itu adalah turunan dari len-nya itu. Ketika lognya pindah ke kanan, dia turun jadi len. Nah, cara gampangnya saya berikan contoh. Oh, nanti contohnya. Nanti kita bahas sampai ke sana ya Pak Indra. Jadi konsepnya seperti itu ya. Bahwasanya dia dari lognya dia pindah ke kanan ya Pak ya. Jadi rumusnya menjadi
1 dibagi dengan, jadi Y-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus eksponensial pangkat minus dari persamaan yang terbentuk. Ini untuk mendapatkan nilai Y. Kemudian, apa yang membedakan linear dan logistic regression? Jadi kalau linear, dia menggunakan continuous variable. Usia, berat, income, itu continuous variable. Dan menyelesaikan masalah regresi. Dan bentuknya berupa straight line. Sementara logistic regression dia menggunakan categorical variable, 0 atau 1 kategori, good or bad. Dan menyelesaikan masalah klasifikasi, good or bad, yes or no, ya, buy or no buy, dan menggunakan sigmoid curve. Sigmoid curve. Inilah yang membedakan antara linear dan logistic regression. Bagaimana use case-nya? Misalkan, logistic regression contoh. Ada jumlah jam orang belajar. Setengah jam, 0,75 jam, 1 jam, 1,2 jam. Ya. Dan ini adalah pas. Orang yang lulus 1, yang nggak lulus 0. Jadi untuk UAS besok, Bapak-Bapak menghabiskan waktu belajar setengah jam, 1,5 jam, 4 jam, 5 jam untuk satu mata kuliah gitu ya. Dan hasilnya adalah lulus tidak lulus kuliah tersebut. 0 dan 1. 0 artinya tidak lulus, 1 artinya lulus. Misal, dibalik pun boleh. Kemudian kita masukkan data tersebut untuk kita lakukan logistic regression, maka akan muncul nilai interceptnya adalah minus 4,07. Jumlah jamnya koefisiennya adalah 1,5. Di mana p-value di bawah 0,05. Jadi didapatkan logaritma dari Y per 1 minus Y sama dengan minus 4,07 ditambah 1,5 dikalikan jumlah hours, jumlah jam. Maka nilai Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari minus 4,07 ditambah 1,5 dikalikan H. Jadi kalau dia 1 artinya dia lulus, 0 dia tidak lulus. Nah, dengan model yang kita dapat ini, kita masukkan ke dalam data. Apabila Pak Nono belajar 2 jam, maka Pak Nono lulus atau tidak lulus? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Pak Nono lulus atau tidak lulus? Kalau Pak Nono cuma belajar 2 jam, Pak Nono dia lulus atau tidak lulus? Ada yang bisa jawab? Tidak lulus, Pak. Oke, tidak lulus. Caranya bagaimana? Caranya adalah kemungkinan dia untuk passing exam dari Pak Nono adalah atau Y-nya dia. Y-nya dia sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial dari minus dari konstanta minus 4,07 ditambah hours dikalikan dengan 2. Didapatkan 0,26. Jadi mendekati nilai 0 ya. Kemudian apabila Pak Nono dia belajar 4 jam, maka kemungkinan Pak Nono untuk lulus ujian adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta, maka nilai Pak Nono adalah 0,87. Artinya
lulus ujian. Apabila threshold value-nya dia 0,5 ya. Kalau threshold-nya 0,5. Maka tabel ini menunjukkan probability terhadap kemungkinan untuk lulus ujian berdasarkan berapa jumlah jam Anda belajar. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam matriks jumlah belajar, jumlah jam belajar 1, 2, 3, 4, 5, maka probability-nya adalah 0,07, 0,26, 0,61, 0,87, 0,97. Ya, nggak ada yang break angka 1. Jadi semuanya di bawah 1 dan di atas 0. Karena kita sudah menguncinya menggunakan logaritma tadi. Ya. Logistik. Kita sudah mengunci menggunakan logistic regression. Jadi konsepnya seperti itu. So far so good, Araso? Kapish? Khalas? Oh. Pak, itu belum tahu itu pakai SPSS ya, Pak? Pakai SPSS bisa, pakai Clementine bisa. Nanti kita demokan. Baik. Iya, Pak. Sekarang saya ingin membuat klarifikasi dulu. Anda sudah paham atau tidak paham? Kita mulai dari Pak Marwan. Pak Marwan, coba Anda jelaskan dari materi kita siang ini apa yang dimaksud dengan clustering, apa yang dimaksud dengan logistic regression dan bagaimana cara kerjanya beserta bagaimana konsep pemodelannya. Silakan Pak Marwan. Baik Pak, terima kasih Pak. Logistic regression adalah dia memproduksi atau menghasilkan binary format, yaitu nilainya 0 sampai dengan 1. Oke. Atau artinya dia sudah terikat gitu. Jadi tidak ada nilainya di atas 1 dan di bawah 0 gitu Pak. Oke, terus? Kemudian dia memprediksi dependent variable dengan credit scoring atau credit rating. Itu bukan dengan. Yaitu itu contoh implementasinya ya. Implementasinya Pak. Kemudian dengan memperhatikan threshold value, yaitu nilai ambang batas. Seandainya misalnya nilai ambang batasnya 0,5, maka ketika jika misalnya nilai 0,5 setelah dilakukan logistik regresi, ambang batas. Ya, nilainya di atas ambang batas. Seandainya nilainya di bawah ambang batas, maka tidak dikatakan lulus gitu Pak. Contohnya Pak. Oke. Terus untuk formulanya? Kemudian untuk formulanya memang berbeda dengan regresi linear, yaitu dengan menambahkan logaritma di samping kiri kemudian disederhanakan persamaannya menjadi y sama dengan logaritma y dibagi 1 min y, bukan logaritma y. Logaritma y dibagi 1 min y, jadi stanta tambah beta 1 kali x1 tambah dan seterusnya. Kemudian y-nya gimana? Kemudian y-nya karena yang dicari adalah y, maka disederhanakan logaritmanya dipindahkan ke kanan, itu menjadi eksponensial, yaitu seper 1 tambah eksponensial pangkat ya Pak ya? Pangkat.
Ya, pangkat beta 1 konstanta, Dulu, pangkat minus. pangkat minus konstanta tambah beta 1 kali X1 dan seterusnya, Pak. Oke, good. Ya, Pak. Bayang ya. Terus, Pak. Oke, silahkan Nisa, jelaskan apa yang dimaksud dengan logistic regression. Logistic regression yaitu memproduksi result binary format hasilnya 0,1. Sudah terikat, Pak. Bukan 0,1. 0 dan 1. Oke. Terus? Formulanya berbeda dengan regresi linear. Ya, terus? Terus? Iya, Pak. Logistiknya Y per 1 kurang Y. Bukan logistiknya. Log. Apa, Pak? Bukan logistiknya. Log Y dibagi 1 min Y. Sama dengan konstanta tambah beta 1 X1 tambah sekian. Oke, terus Y-nya sama dengan? Y-nya sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial. Terus? Oh, Pangkat? Pangkat? Pangkatnya pindah. Pangkat apa? Pangkat minus dari persamaan yang terbentuk. Iya. Kan dia minus nih kan? Ini ada keterangan minus nih kan? Ini minus nih. Ya. Oke. Terus Nisa, untuk kurvanya dia berbentuk apa, Nisa? Berbentuk bersifat straight line, Pak. Itu salah, itu linear, straight line. Kalau di logistik namanya kurvanya apa? Source ya, Pak ya? Salah. Sig apa? Segmen, Pak. Sigmoid. Ya, sigmoid. Oke, Ya. oke. Baik, berikutnya silakan menjelaskan Pak Indra. Apa yang dimaksud dengan logistic regression? Terima kasih, Pak. Yang dimaksud dengan logistic regression itu adalah memproduksi hasil formatnya adalah 0 dan 1. Jadi outputnya itu kita kategorikan atau kita kelompokkan ada yes or no, right or false, atau high and tinggi atau rendah gitu, Pak. High and low. Kemudian logistik regresi ini adalah digunakan untuk memproduksi variabel Y atau variabel dependen dengan formulanya adalah log dalam kurung Y dibagi 1 kurang Y sama dengan konstanta ditambah B1X1 ditambah dan seterusnya. Kemudian disederhanakan lagi, dipindahkan log ke kanan dengan formula Y sama dengan 1 ditambah dengan 1 per 1 dibagi 1 ditambah eksponensial minus konstanta ditambah B11 dan seterusnya. Kemudian untuk logika regresi ini itu menggunakan kurva sigmoid. Oke, setelah didapatkan nilai Y, bagaimana kita menentukan dia masuk ke 1 atau 0? Setelah kita dapatkan nilai Y-nya, bagaimana kita mendefinisikan itu sebagai 1 atau 0? Kita lihat
range threshold value-nya Pak. Kalau dia berada di atas, berarti dia diterima. Kalau misalnya dia berada di bawah, berarti dia ditolak. Oke, bagus sekali. Gitu Pak. Good. Silakan Pak Arif, jelaskan apa yang dimaksud dengan clustering model. Ya Pak. Ya, sorry, bukan clustering, logistic regression ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan logistic regression. Ya Pak, dari yang saya tangkap tadi, logistic regression itu suatu pendekatan yang membuat prediksi atau kemungkinan yang terjadi. Hasilnya bisa antara 0 dan 1, kemudian tinggi dan rendah. Kemudian dari hasil logistic regression tadi kita mendapatkan formula log sama dengan Y per 1 min Y. Salah. Ulang lagi. Apa formulanya? Log Y per 1 kurang Y, Pak. Logaritma Y dibagi dengan 1 min Y. Sama dengan logaritma Y dibagi 1 kurang Y. Sehingga hasilnya masih mute, Rif. Hasilnya 1 dibagi dengan 1 tambah eksponensial pangkat min itu saya kurang paham Pak. Min dari konstanta ditambah beta kali X1. Min dari beta tambah konstanta kurang 1. Salah. Min dari konstanta ditambah beta dikali X1. Jadi rumus yang ini ya, rumus yang konstanta plus, kan dia kan logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1 kali X1 kali yang lain kan. Nah, rumus ini pindah ke nilai Y, pindah ke minus dari nilai ini, nilai persamaannya. Jadi cuma pindah ke sana aja dia. Sementara tapi di depannya dikunci dengan min. Ulang lagi. Bagaimana konsep perhitungannya logistik? Konsepnya itu logistik Y per 1 kurang Y, di mana hasilnya konstan 1 dibagi 1 tambah eksponen. Kok gitu? Hasilnya kalau logaritma itu hasilnya masih konstanta ditambah beta kali X1 kan? Oh iya Pak. Konstanta tambah beta kali X1 pangkat itu kan dia udah apa ya Pak? Kan kalau kita masih pakai logistik Y dibagi 1 min Y, itu kita masih pakai yang konstanta plus beta X1. Tapi kalau Y-nya baru dihitung turunannya. Anda mau bicara apa sekarang? Logistik function dari Y per 1 min Y atau Y-nya yang ada jelaskan? Y-nya Pak. Hasil dari logistik Y per 1 kurang Y Pak. Hasilnya konstanta tambah beta kali X1. Oke, terus Y-nya sama dengan? Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial pangkat min konstanta plus beta kali min 1. Kok min 1? Tambah konstanta tambah beta kali X1 dan seterusnya. Ya. Bayang ya. Jadi terus oke, itu dulu. Berikutnya Pak Nono, silakan jelaskan apa itu clustering model.
Salah. Logistik model. Logistik model merupakan suatu pendekatan Pak yang hasilnya 0 dan 1, true or false, lulus atau tidak, yang mempunyai formula 5Y dibagi 1 kurang Y sama dengan 1 dibagi 1 eksponen 1 eksponen 1 ditambah eksponen kurang konstanta pangkat. Eksponen pangkat. eksponen pangkat dikurang konstanta ditambah beta ditambah Bukan 1 dikurang, minus. minus konstanta ditambah beta ditambah 1. Oke. Itu dulu ya. Nah, jadi itulah konsep dari logistic regression. Kemudian kita akan demo. Bagaimana cara kita mendemokannya? Oke, sebentar. Mana aja? Bawah kah? Oh ya. Oke. Excel saya kelihatan? Excel saya kelihatan? Oke. Ini adalah rating. Perusahaannya macet, lancar. Macet, lancar. Macet. Oke, pakai ini aja dah. Run between 1, 0,1. Jadi kita perusahaannya macet dan lancar. Kemudian di sini ada rasio. Quick ratio, current ratio, inventory turnover ratio, collectibility turnover ratio, net profit margin ratio, apalagi rasio, DuPont ratio misalkan. Jadi ini kita bikinnya run between dulu sementara. 20 130 dibagi 100 rasio 0,42 DuPont NPM. Dah, ini datanya. Sekarang Anda pengen tahu, jadi kita dapat rating ini. Rating perusahaan itu dia 0 adalah good, 1 adalah good, 0 adalah macet atau bangkrut, 0 adalah bangkrut. Ini adalah data dari rasio yang kita miliki. Ya, file, save as, salah. Logistik. Oke. Kemudian kita buka, kita punya Clementine. Bentar. Kita buka, kita punya Clementine, kita buka, kita punya SPSS statistik. Dua-duanya kita buka, kita punya RStudio. Kita buka, kita punya Python. Nanti saya akan demokan masing-masing. Bentar. Miau.
tomat ini. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu yang pertama menggunakan Clementine. Jadi kita ada source of data menggunakan var file. Kemudian kita cari datanya. Oke, datanya. Kemudian kita pakai titik koma, beda-beda komputer ya. Ada titik koma, ada yang koma. Oke. Nah, kemudian kita lihat datanya, output. Execute. Datanya sudah masuk, quick ratio, rating sudah masuk. Oke. Oke. Sekarang kita lihat secara field operation. Siapa yang menjadi output? Output adalah rating. 1 dan 0 sebagai rating output. Kemudian semuanya itu dia berupa range kecuali yang rating. Rating dia pakai flag karena dia 1 dan 0 ya. Read values, apply. Oke. Kemudian kita mana yang mau kita pakai, mau nggak kita pakai semua. Oke. Kemudian kita masuk ke logistic regression. Edit, pakai binomial. Jadi dalam logistik ada dua, ada yang binomial 1 dan 0, ada yang multinomial more than 2, 1 2 3, 1 2 3 4 gitu ya. Nah, ini kita menggunakan yang binomial. Oke, kemudian export model simple analyze nggak usah, kita langsung execute. Oke. Kita lihat hasilnya. Variable in the equation, signifikansinya nggak ada yang signifikan ya. Tidak ada yang di bawah 0,05 kan? Betul tidak? Oke. Ya, Pak. Kemudian ini nilai betanya. Ya. Coba kita pengen yang signifikan aja ya. Kita coba kita kurangin yang DuPont ini. Kita pakai 3 aja deh. Siapa tahu dia signifikan ya kalau pakai 3 aja. Kebanyakan kali pengaruh. 0,0103. Oh, enggak ada juga. Oke. Kita ada lagi cara yang lain yaitu menggunakan kita buka. Jadi dia untuk ngedrop mana yang mau dikerjakan ya. Model kita pakai forward. Execute. Ada nggak yang kali forward? Advance. DuPont remove. Apa in the equation? Not in the equation. Oh, nggak ada juga. Ini DuPont 0,03. Nah, ini ada nih. Yaitu DuPont. Jadi kalau menggunakan forward dia akan mendrop kepada variabel yang nggak signifikan, sehingga yang muncul cuma yang signifikan saja, yaitu yang DuPont. Sementara yang lain di drop karena dia nggak signifikan kan, di drop nih di bawah 0,05 kan, ini 0,055, 0,053, jadi di bawah 0,5. Yang di bawah 0,05 cuma si DuPont 0,034. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Kita lihat secara equation. Kita copy barangnya, edit, copy, kita buka kembali di Excel. Nah, jadi kita buka di Excel.
Oke. Jadi di sini kita dapatkan rumusnya apa? Ada yang tahu nggak rumusnya di sini? Ada yang bisa jawab nggak ini? Rumusnya ini apa ya? Logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan berapa? Siapa yang bisa jawab? Logaritma dari Y dibagi 1 min Y sama dengan apa? Ayo, dari tadi kan udah paham. Apa rumusnya? Nisa, rumusnya apa Nisa? Konstanta Ya berapa konstantanya? 3,723 Pak. 3,723. Terus? Ditambah, Kok tambah? Dikurang? dikurang Pak. Berapa? Aduh Nisa, sama sekali. Ya Pak. Dikurang berapa? Ayo, temannya lain bantuin. Kurang 4,9. Oke, 481. Minus 4,489. Dikalikan dari nilai rasio si Dupont ya. Nah, maka Y sama dengan berapa? Arif. Y-nya berapa Arif? Y-nya tuh Berapa? 1/1 tadi Pak. Ya, terus? Tambah Tambah berapa? Eksponensial pangkat minus berapa? 1. Kok minus 1? Min 3,723 dikurangin 4,489 kali si rasionya. Ini nilai Y-nya. Ya. Kebayang? Masih bingung? Siapa yang masih bingung? Jadi, Pak, izin Pak. ya, Di situ Dupongnya minus 4,489. Kalau dimasukkan ke rumus jadinya kan minus ketemu minus jadi plus ya Pak? ya iyalah. Ya Pak. Ya. Jadi, berapakah nilai Y? Y sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat minus dari 3,723 ditambah dikurang 4,489 dikali rasionya berapa, misalkan rasionya itu 0,5 misalkan ya, 0,5 Dupont rasionya itu 2, 3, 4 sama dengan 0,81. Artinya apabila nilai Dupontnya adalah 0,5, karena yang paling signifikan cuma Dupont kan. Apabila Dupontnya dia 0,5, maka Y-nya sama dengan 0,81. Berarti mendekati 1, artinya mendekati perusahaannya bagus. Iya kan? Betul tidak? Kebayang tidak? Ya Pak. Oke. izin Pak. Ya. Yang rasio Dupont itu dapatnya dari mana Pak tadi Pak? Kan dari X-nya tadi kita udah bikin.
Yang ini. Ini kan? Kan ini rumusnya. Betul kan? Yang kata Bapak 0,5 tadi itu, Pak. 0,5 kalau kita ada perusahaan dengan dupongnya 0,5 maka dia lancar. Good. Ya. Tapi kalau dia dupongnya dia misalkan 0,1, apa yang terjadi? Kita lihat. Kita sekarang lihat dupongnya dia 0,1. Ini perusahaan lancar nggak? Masih oke nggak? 0,1. Makin kecil dia makin bagus dong, 0,96. Nah, artinya kalau dupongnya makin gede 1,5, 0,04. Semakin besar dupong, perusahaannya semakin kacau. Semakin mendekati financial distress kan, mendekati 0 kan, 0,004 kan. Artinya perusahaannya mengalami financial distress. Kesulitan keuangan. Jadi kalau dilihat dari sini, dari skala sigmoidnya, ya kan? 1, 0 kan? Nah, dia kalau dia dengan thresholdnya dia 0,5, apabila nilainya 0,8, maka dia oke, perusahaannya bagus. Tapi kalau dia 0,04, ya kan, perusahaannya not good, bad. Kebayang, Bapak Ibu? Penerapan logistic regression di dalam credit rating. Jadi dalam pembuatan credit rating perusahaan seperti inilah yang dilakukan. Menggunakan logistic regression untuk menentukan apakah. Jadi kita lihat mana yang signifikan, ternyata yang DuPont, oke. Yang lain kita abaikan, kita pakai DuPont aja. Dari nilai DuPontnya dia, nilainya dia ternyata makin besar DuPont, perusahaan makin bangkrut. Semakin kecil DuPont, perusahaan semakin bagus. Araso? Kapis? Ada pertanyaan? Pak Arif silakan. Kalau masih ragu silakan ditanyakan. Ya. Nanya lagi Pak. Yang tadi kan pas di soal yang slide sebelum slide yang data tadi Pak, data DuPont tadi kan banyak tuh Pak. Rasionya rasio yang mana kita pilih nanti Pak? Itu rasio bagi yang ini. Nah, bisa saja bagi perusahaan baru atau perusahaan itu di masa depan. Misalkan begini. Nah, misalnya gini. Tek. Nah, sekarang ini kita lihat ini. Rasionya 0,63 nih misalkan. Ini kopi ya. Ini enggak rumus ya. Oh, enggak rumus ya. Jadi data ini kan untuk pemodelan. Data yang kita bikin sekarang ini kan untuk membuat model. Nanti kita gunakan kepada siapa, Pak? Ya kepada tahun depan kita pakai dengan rasio seperti ini, atau kita berdasarkan pro forma income statement. Jadi kita berdasarkan pro forma income statement-nya. Jadi di dalam laporan keuangan kan nanti kita membuat pro forma untuk menghitung berapa laporan keuangan dia tahun depan. Kita bikin yang disebut dengan pro forma income statement. Pro forma income statement, pro forma balance sheet, pro forma cash flow statement. Dengan adanya pro forma tersebut kita bisa melihat bahwasanya berapa pergerakan DuPontnya, rasionya dia tahun depan seperti apa. Begitu kita masukkan, tahun depan ini bakalan macet. Tahun depan bakalan lancar. Karena kita masukkan kepada rumus yang dari data yang tadi. Dari data yang tadi berupa data training, kita bentuk rumusnya sehingga menjadi Y sama dengan 1/1 plus eksponensial dari model di sebelumnya. Nah, begitu kita udah tahu modelnya dan ini akurasinya udah bagus, kita terapkan di proyeksi kita. Ini perusahaan proyeksinya ke depan bakal gimana nih? Apabila dia salesnya turun karena COVID. Apabila dia marketingnya turun karena COVID.
apabila dia punya margin turun gara-gara nggak ada yang belanja karena dia masih offline dan sebagainya. Jadi kita sudah bisa memproyeksikan apakah sebuah perusahaan akan mengalami financial distress atau tidak di tahun depan. Kebayang Pak Arif? Iya Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan yang lain silahkan. Untuk logistik modelnya, oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kepada SPSS statistik. Bagaimana SPSS statistik bisa juga bisa melakukan analisa menggunakan logistic regression. Oke, data kita import open data. Wait a second. Oops. Oke, logit 1. Next. Online, yes. Oke, next. Next. Oke. Next. Finish. Oops, mana dia? Oops, mana dia? Loh, kok nggak muncul? Oh, oke. Ulang lagi. File open data text logistic regression 1. Next. 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 Finish. Ow. What's wrong? Oh, oke. Oh, karena terbuka guys soalnya. Oh iya. Terbuka dia, sorry. Harus ditutup dulu ya. Oke. Save. Oke, pastikan filenya tertutup ya Pak kalau dibuka, kalau nggak dia nggak mau baca. Oke, data sudah masuk. Rating, quick ratio, current ratio, kok rasio A nih? Oh, kok nggak muncul? Oh, ini duanya hilang. Sebentar. File, open, data. Kita buka text, logit, open, next. Yes. Next. Space-nya nggak usah, semikolon saja. Text qualifier. Oke. Data sudah masuk. Data rating, quick ratio, dan sebagainya kita lihat di sini numeric semua. Rating sebagai nominal, yang lain sebagai scale sudah oke. Nah, sekarang kita lakukan logistic regression menggunakan analisis, menggunakan analyze, menggunakan regression. Kita klik yang binary logistic. Aduh, sepertinya
agak kok lama nggak keluar deh. Kayaknya saya masih ada masalah nih dengan SPSS saya, jadi nggak muncul. Tapi konsepnya adalah Anda dari analis, Anda klik regression, Anda klik, konsepnya adalah classify, klik ke regression, klik ke binary logistik di sini ya. Nah, tapi ini saya lagi ada error, nggak muncul dia. Jadi konsepnya sama seperti yang tadi saya lakukan di Clementine ya. Jadi Anda masukkan y variabelnya, masukkan x variabelnya, kemudian running. Kalau dia running menggunakan forward, maka dia akan drop kepada yang tidak signifikan. Kalau yang enter, maka dia akan dengan data yang ada dilihat signifikan atau tidak. Kalau yang forward, beberapa dia drop. Misalkan ada 5 variabel, 1 dia drop, ada yang signifikan tidak. 2 dia drop, ada yang signifikan tidak. 3 dia drop, ada yang signifikan atau tidak. Sampai dia dapat yang signifikan. Kemudian baru Anda lanjutkan ke persamaan yang sama seperti tadi. Yang logaritma y dibagi 1 min y sama dengan konstanta plus beta kali x1. Kebayang Bapak Ibu? So far so good? Kebayang Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kemudian alternatif ketiga adalah menggunakan RStudio. Oke, RStudio. Waduh, belum kebuka lagi RStudio saya. Nah, tetapi RStudio ini dia sifatnya adalah coding. Coding. Sebentar. RStudio. Baik. Nah, kalau di RStudio ini kita bisa menggunakan kita coding. Jadi kita menggunakan logistik ya. Logistik regression. Namun di R ini kita akan coding ya, jadinya saya juga seperti kurang rekomend juga kalau Anda coding di sini. Kecuali kalau Anda memang berminat untuk coding. Apakah Anda ada yang berminat untuk ngoding? Untuk melakukan perhitungannya menggunakan coding, ada yang berani? Ada yang berminat? Tadi aja masih bingung Pak Indra. Oke. Udah mulai mumet ini Pak. Udah mulai mumet ya? Oke. Terlalu berat Pak Arif? Agak berat ya Pak Arif ya? Oke. Pakai SPSS saja Pak. Oke, jadi pakai SPSS saja ya. Secara umum Anda sudah familiar ya. Oke, no worries. Jadi bisa Anda gunakan SPSS. Tapi saya di sini masalahnya saya ketika saya munculkan saya kayaknya mesti install ulang nih. Binary logistiknya dia nggak keluar. Error gitu. Maksudnya nggak running dia. Nanti saya install ulang kali nanti SPSS-nya. Oke. Jadi itu adalah konsep di dalam logistic regression. Nah, model kedua adalah kalau kita di dalam credit scoring, ya, credit scoring. Ada juga yang disebut dengan credit scoring. Di dalam credit scoring itu dia konsepnya adalah ini. Jadi credit scoring. Jadi ada nasabah itu dia 1 dan 0-nya itu adalah untuk macet atau lancar. Dan di sini terbagi atas data nasabah secara demografi, usia, terus lama bekerja,
kemudian jumlah anak. Nah, ini data-data demografi. Kemudian data transaksinya dia, misalkan untuk data karakter ini, karakter. Kemudian kapasitinya dari sisi income. Income-nya dia berapa, ya, dari sisi income. Kemudian dari sisi cash flow, dari dia punya gaji berapa. Beda ya, gaji dan income berbeda ya. Gaji itu yang pegawai, yang kita ada gaji. Income kita bisa saja lebih dari gaji kan. Kira-kira ada income-nya dari ternak lele segala macam kan ada juga ya. Oke. Atau anggap aja lah income-nya gaji biar nggak pusing ya. Nah, itu adalah cash flow. Capacity kita juga bisa dilihat dari sisi income, kemudian pekerjaan kita apa. Pekerjaan kita apa. Kemudian industri kita kondisinya bagaimana saat ini. Jadi ada yang disebut dengan 5C, yaitu karakter, karakter, kapital, kemudian cash flow, kolateral, condition. Karakternya adalah dari sisi demografi. Capital atau capacity adalah dia punya harta, wealth. Ada tabungannya berapa, ya, tabungannya berapa, gironya berapa, depositonya berapa, itu adalah capital atau capacity. Cash flow-nya adalah income, gaji. Kolateralnya dia punya apa aja. Kolateralnya, rumahnya ada, harga rumahnya berapa, itu sebagai kolateral ya, sebagai jaminan. Condition, bisnisnya dia bergerak di bisnis apa? Misalkan di industri kesehatan, maka dia nilainya tinggi ya. Kesehatan nilainya tinggi, 5. Sedangkan kalau dia di sisi konstruksi bangunan atau konstruksi jalan tol, maka ini dia nilainya 1. Karena banyak perusahaan konstruksi yang terancam bangkrut sekarang. Nah, nasabahnya dia macet atau lancar. Jadi kita bisa menentukan apabila Pak Arif dia usia berapa, lama bekerja sekian, jumlah anak sekian, gaji sekian, dan bekerja di industrinya apa, kita bisa melakukan predictive model. Pak Arif ini dia bakal macet atau bakal lancar. Jadi ini disebut dengan credit scoring. Ya. Contoh. Oke. Misalkan di sini macetnya sama dengan run between 0 dan 1. Oke. Macet. Kemudian usia. Run between 20 sampai dengan 60. Kemudian anak ada berapa? Run between 0 sampai 5. Kalau di kita anak banyak kan? 12. Kemudian anak, usia. Terus pendidikan. Jadi ada run between S1 sampai 5. S1, S2, S3, SD, SMP, SMA gitu ya. Pendidikan sampai 5. Kan dia ordinal. Kemudian apa lagi? Itu terus kemudian income. Income-nya dia sama dengan run between 3 juta sampai dengan 15 juta. Oke.
income masuk. Kemudian apa lagi? Income masuk, kemudian deposito. Run between 10 juta sampai dengan 50 juta. Oke. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita mau melihat apakah Pak Arif dia macet atau lancar. Jadi kita save as. Kredit scoring 1. Save. Yes, tutup dulu. Yes. Oke, kita rubah data. Jadi kita pakai data CS1. Oke, apply. Oke, execute. Kita lihat datanya sudah muncul belum. Oke, terus muncul macet, usia, anak, berapa, pendidikan, income, kapasitas. Bisa. Semua datanya sudah masuk. Nah, yang macet sebagai output. Dan dia sebagai flag. Usia, anak, pendidikan, oke. Read values, do, apply. Kemudian filter, semua masuk. Oke. Logistic regression pakai binomial. Kemudian formatnya metodenya forward, jadi yang nggak signifikan di drop. Execute. Oke, dapat. Kita lihat. Ternyata yang signifikan, wah, nggak ada. Not in the equation. Nggak ada yang di bawah 0,05 ya. Oh, oke, sebentar. Kenapa? Karena data kita itu skew banget ke ini. Skew banget dari sisi income dan deposito. Kita nggak usah income dan deposito, nggak usah dimasukin karena dia angkanya terlalu besar barangkali ya. Income dan deposito kita drop, apply, kita ulang lagi, execute. Variable in the equation juga masih belum ada ya. Not in the equation semua. Oke. Kalau gitu kita coba pakai income dan deposito. Yang lain kita drop. Execute. Wah, nggak ada yang signifikan juga. Gimana ini? Sebentar. Kita pakai partisi. Jangan pakai partisi kalau gitu. Execute. Masa nggak ada yang signifikan sih? Karena data dummy ya. Data dummy jadinya resikonya seperti itu ya. Not in the equation. Ini nggak masuk juga. Oke, kita lihat lagi. Ini kita drop. Kita pakai 2 aja. Usia anak pendidikan. Ini aja usia dan jumlah anak, pendidikan dan jumlah anak aja dah. Oke. Usia dan jumlah anak, apply. Kita lihat ada yang signifikan tidak. Execute. Oke. Lihat advance. Nggak ada juga yang signifikan. Semuanya tidak ada yang signifikan. Oke, jadi last try. Kita coba last try. Kita ini kita pakai income dan pendidikan. Oke.
usia, jumlah anak, income dan usia. Dah, kita coba adu itu aja deh. Income dan usia. Execute. Last try. Ada nggak dia? Ya, nggak ada juga. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja dia signifikan ya. Kita anggap aja dia signifikan. Jadi ada dua variabel nih. Oke. Nah, kita buka di Excel-nya. Oke. Nah, ada konstantanya dia 0 ya. Jadi muncul persamaannya adalah, kita anggap ini dia signifikan saja ya teman-teman. Logaritma dari Y per 1 min Y sama dengan konstanta nggak ada 0, betanya juga nggak ada di sini ya. Oke, kita anggap aja lah ya, sederhana lah ya. Misalkan 0, kenapa nggak ada yang signifikan ya, karena ada dummy ya. 0,5 ditambah misalkan 0,3 dikalikan dengan usia, ditambah 0,4 dikalikan dengan income. Nah, kayak gitu. Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat 0,5 ditambah 0,3 kali usia, ditambah 0,4 dikali income. Jadi Y sama dengan, kalau dia hasilnya adalah 0,8, maka ini orang mendekati 1, artinya dia lancar. Kalau dia 0,2 mendekati 0, artinya dia macet. Jadi Pak Indra bisa memutuskan Pak Arif ini ditolak karena kredit scoringnya dia tidak memenuhi. Dia skornya 0,2, tidak memenuhi. Oh, Pak Marwan diterima kreditnya karena skornya beli Pak Marwan 0,8, dianggap memenuhi. Kebayang Bapak Ibu konsep yang saya jelaskan? Kebayang Bapak Ibu konsep yang saya jelaskan terhadap kredit scoring ini? Pak Kefri, terbayang Pak Kefri? Ada, Pak. Ada. Pak Fauzan, kebayang Pak Fauzan? Ada Pak. Oke. Jadi inilah materi kita pada siang ini terkait dengan credit scoring, di mana penerapannya bisa di dalam credit rating, bisa juga ke dalam credit scoring. Jadi semua kegiatan di dalam keuangan pasti menggunakan logistic regression. Itu sudah pasti, Pak. Ini adalah metode yang paling umum digunakan di dalam risk management dan keuangan. Menggunakan logistic regression. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Sebelum kita break. Ada yang ingin ditanyakan terkait logistic regression? Ada yang masih ragu-ragu, silakan ditanyakan. Ini satu Pak, rasionya dipakai ke 20-nya Pak. Rasio yang tadi? Maksudnya gimana Pak Nono? Iya. Misalnya seperti kemarin kita waktu tugas kemarin kita pakai rasionya Pak semuanya kan. Kalau sekarang itu gimana Pak? Oh, ini untuk tugasnya. Pak Nono tanyakan tugasnya atau apa? Untuk logistic regression. Saya belum bicara tugas nih. Pak Nono udah minta tugas duluan. Bukan Pak, ditanya rasionya apakah semuanya dimasukin? Yang signifikan saja Pak. Oh gitu. Kalau dia tidak signifikan tidak kita masukkan kan? Hanya yang signifikan. Jadi nggak 20-20-nya dimasukin. Kalau dia di bawah, nggak di bawah 0,05 untuk p-value-nya kita abaikan. Tapi kalau p-value-nya dia di bawah 0,05 maka kita masukkan sebagai acuan untuk rasionya. Menjawab Pak Nono? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita break dulu. Ketemu lagi nanti jam berapa ya? Jam 4 kurang seperempat. Sekarang jam 3.20. Sekarang 3 lewat 20, 3.06, 3.20. Kita ketemu lagi jam 4 kurang 10, 4 kurang 4.45 ya. 4.45. Maghrib sorry, asar jam berapa di Bukit Tinggi? Nih, Jakarta baru azan nih.
Di Bukit Tinggi azan jam berapa? Setengah empat, Pak. Setengah 4 ya. Ini Jakarta baru azan nih. Jadi kita pas nih ya. Jadi kita ketemu lagi jam atau jam 4 aja biar agak santai. Boleh, Oke, Pak. Pak. ya. Aja, Pak. Ya oke, kita ketemu lagi jam 4 di sesi berikutnya. Oke, sampai ketemu di sesi kedua jam 4. Demikian sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.